Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang cara mudah inverse fungsi kuadrat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Perhatikan model soal yang pertama. Tentukan inverse fungsi dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 16. Nah, sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Adapun langkah pertama, itu kita misalkan terlebih dahulu. Oke, misalkan terlebih dahulu. Fungsi fx, sekarang dia sama dengan y. Itu artinya fx di sini ganti dengan variabel y. Y sama dengan x kuadrat dikurang 16. Perhatikan di sini. Di sini kan bentuknya Y sama dengan. Nah, tugas kita selanjutnya kita rubah agar bentuknya menjadi X sama dengan. Caranya, kita tukar posisi terlebih dahulu. X kuadrat dikurang 16, kita letakkan ke sebelah kiri. Oke. Lalu yang Y saja di sebelah kanan. Perhatikan. X kuadrat sama dengan Y, lalu negatif 16 pindah ke kanan jadi positif 16. Maka X saja, perhatikan kalau tadi kan X kuadrat. Sekarang X saja sama dengan plus minus akar dari Y ditambah 16. Nah, jika kita sudah mendapatkan bentuk X sama dengan, itu artinya kita sudah mendapatkan jawabannya. Di mana F inverse X sama dengan plus minus akar dari, tinggal ganti parabel Y di sini dengan parabel X kembali. X ditambah 16 dan ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Nah, sekarang perhatikan model soal yang kedua. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x. Perhatikan, langkah awal tetap sama, yaitu kita misalkan. Oke. Fx sekarang dia sama dengan y. Maka fx di sini kita ganti dengan parabel y. Y sama dengan x kuadrat dikurang 4x. Nah, untuk model soal seperti ini ada dua cara untuk penyelesaiannya. Pertama, kita boleh menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna, atau cara yang kedua yang lebih mudah, tentunya dengan menggunakan teorema ABC. Di sini kita akan mencoba menjawab soal ini menggunakan teorema ABC saja, karena ini lebih mudah. Perhatikan caranya. X kuadrat dikurang 4x sama dengan y, ini kan sama saja. Oke, cuma tukar posisi saja. X kuadrat kurang 4x tadinya sebelah kanan, sekarang kita tukar posisi ke sebelah kiri. Nah, selanjutnya perhatikan. X kuadrat dikurang 4x, lalu positif y pindah ke kiri jadi negatif y, lalu dia sama dengan 0. Ingat, kita buat menjadi sama dengan 0. Nah, selanjutnya baru ingat kembali teorema ABC, di mana rumus yang digunakan yaitu X1, 2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per di bawahnya 2A. Sekarang timbul pertanyaan, mana nilai A, mana nilai B, mana nilai C. Perhatikan, untuk nilai A tentunya yang di depan X kuadrat ini. Di depan sini itu ada angka 1, tapi dia tidak ditulis. Oke, maka nilai A-nya sama dengan 1. Lalu untuk nilai B, yang di depan X saja nih. Ini sebagai nilai B, dan yang di belakang sini sebagai nilai C, yaitu min Y. Itu nilai C-nya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Sama dengan min B, perhatikan. Min, lalu nilai B-nya berapa? Min 4. Oke, plus minus akar dari B kuadrat, berarti min 4 kuadrat dikurang 4, nilai A-nya berapa? Yaitu 1, nilai C-nya berapa? Min Y. Oke. Per di bawahnya jangan lupa 2 kali A. 2 kali A-nya berapa? Yaitu 1. Lanjut sama dengan negatif kali negatif hasilnya positif. Maka sini positif 4 plus minus akar dari negatif 4 kuadrat hasilnya 16. Oke, positif 16. Lalu perhatikan, negatif 4 kali 1 dikali negatif Y. Ingat, negatif kali negatif hasilnya positif, maka hasilnya di sini positif 4Y.
Per di bawahnya jangan lupa 2 kali 1 hasilnya 2. Oke, kita lanjut di sebelahnya sini. Perhatikan, sama dengan 4 plus minus akar dari, oke, perhatikan 16 ditambah 4Y. Sekarang kita coba tarik angka 4-nya keluar. Oke, perhatikan. 16 dibagi 4, hasilnya 4. Maka sini kita tulis 4, lalu ditambah 4Y dibagi 4, hasilnya berapa? 1Y atau boleh juga Y saja. Nah, bagi yang masih bingung, perhatikan. Jika 4 yang di luar tanda kurung ini, kita kalikan ke dalam tanda kurung, maka hasilnya sama seperti yang di dalam tanda akar ini. Perhatikan. 4 kali 4 hasilnya 16. Lalu 4 dikali positif Y hasilnya positif 4Y. Oke. Per di bawahnya jangan lupa 2. Lanjut sama dengan 4 plus minus akar dari 4. Yaitu 2, maka kita keluarkan ke dalam tanda akar. Lalu di dalamnya yang tinggal itu adalah Y ditambah 4. Kalau menulis 4 tambah Y juga boleh. Oke, di sini kita tulis Y tambah 4. Per di bawahnya 2. Lanjut sama dengan, perhatikan kelanjutannya. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Plus minus 2 dibagi 2 hasilnya 1. Lalu akar dari Y ditambah 4. 1 di sini boleh tidak ditulis. Oke. Sama dengan, perhatikan. Nah, selanjutnya kita sudah mendapatkan jawabannya. Nah, di mana jawabannya itu F inverse X sama dengan 2 plus minus akar dari, tinggal ganti Y ini dengan parabel X. X ditambah 4. Ini dia jawabannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Biar benar-benar paham, sekarang perhatikan contoh soal yang ketiga. Tentukan inverse fungsi dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 7. Ingat langkah awal tadi, misalkan terlebih dahulu. Misalkan, fungsi fx sekarang dia sama dengan y. Maka fx di sini ganti dengan y. Y sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 7. Lanjut, kita tukar posisi terlebih dahulu biar mudah. X kuadrat dikurang 6x ditambah 7 sama dengan Y. Lanjut lagi. X kuadrat dikurang 6x ditambah 7. Y pindah ke kiri jadinya negatif Y. Lalu dia sama dengan 0. Nah, setelah bentuknya sama dengan 0, baru kita menggunakan teorema ABC. Ingat tadi rumusnya? X1,2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC. Per di bawahnya 2A. Nah, timbul pertanyaan mana nilai A, mana nilai B, mana nilai C. Ingat, nilai A itu yang di depan X kuadrat. Di sini ada angka 1, tapi dia tidak ditulis. Ini sebagai nilai A-nya. Lalu untuk nilai B, tentunya yang di depan X ini, negatif 6. Dan untuk nilai C, oke, ini nilainya 7 kurang Y, inilah sebagai nilai C-nya. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Perhatikan. Sama dengan min. Perhatikan nilai B-nya min 6. Kita tulis min 6 tutup kurung. Plus minus akar dari B kuadrat. Min 6 kuadrat dikurang 4. Nilai A-nya berapa? 1. Nilai C-nya berapa? 7 kurang Y. Tutup kurung. Oke. Per di bawahnya jangan lupa 2, nilai A-nya 1. Lanjut sama dengan negatif kali negatif hasilnya positif. Oke. Plus minus akar dari negatif 6 kuadrat hasilnya positif 36. Selanjutnya perhatikan. Negatif 4 kali 1 hasilnya negatif 4. Lalu dikali 7 hasilnya negatif berapa? Yaitu negatif 28. Oke, selanjutnya lagi. Negatif 4 dikali 1 hasilnya negatif 4. Dikali negatif Y hasilnya positif 4Y. Lanjut lagi. Per di bawahnya 2 kali 1 hasilnya 2. Oke, kita sambung ke sebelahnya sini. Sama dengan 6 plus minus akar dari
4Y terlebih dahulu. Lalu 36 dikurang 28. Perhatikan 36 dikurang 28. Kita peroleh hasilnya 8. Ya kan? Positif 8. Per di bawahnya 2. Lanjut sama dengan 6 plus minus akar dari. Perhatikan yang di dalam tanda akar ini. 4Y ditambah 8. Kita tarik angka 4-nya keluar. Makanya tinggal apa? Perhatikan. 4Y dibagi 4 hasilnya Y saja. Lalu ditambah 8 dibagi 4 hasilnya 2. Bagi yang masih bingung, perhatikan. Jika angka 4 ini kita kalikan ke dalam tanda kurung, maka hasilnya sama seperti yang di atas ini. Kita coba. 4 kali Y hasilnya 4Y. 4 kali positif 2 hasilnya positif 8. Per di bawahnya 2. Lanjut sama dengan 6 plus minus akar 4. Nilainya 2, maka tarik keluar keluar tanda akar. Lalu di dalam tanda akar yaitu Y ditambah 2. Per di bawahnya 2. Nah, selanjutnya sama dengan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Plus minus 2 dibagi 2 hasilnya 1. Lalu akar dari Y ditambah 2. Ingat 1 dikali tanda akar hasilnya tetap tanda akar. Oke, 1 sini boleh tidak ditulis karena dia bentuk perkalian. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan jawabannya. Di mana F inverse X-nya sama dengan 3 plus minus akar dari. Tinggal ganti parabel Y dengan parabel X. X ditambah 2, ini dia jawabannya. Nah, sekarang perhatikan, kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang nomor 4. Oke, perhatikan modal soalnya. Tentukan inverse fungsi dari fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3. Ingat sekali lagi, untuk penyelesaian soal seperti ini ada dua cara. Oke, cara yang pertama yang pernah kami gunakan yaitu dengan melengkapi kuadrat sempurna. Atau dengan cara yang kita gunakan sekarang yaitu teorema ABC. Insya Allah jawaban akhirnya nanti pasti sama. Oke, perhatikan. Langkah awalnya tetap sama. Misalkan terlebih dahulu. Oke, kita misalkan fungsi fx sekarang dia sama dengan y. Maka sekarang menjadi y sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3. Langkah selanjutnya kita tukar posisi biar lebih mudah. 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3 lalu dia sama dengan y. Lanjut. 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3, lalu y pindah ke kiri jadi negatif y, lalu dia sama dengan 0. Lanjut lagi perhatikan, setelah dia sama dengan 0, oke, maka barulah kita menggunakan teorema ABC, di mana rumusnya yaitu x1,2 sama dengan min b plus minus akar dari b kuadrat dikurang 4ac per di bawahnya 2A. Mana nilai A, mana nilai B, mana nilai C. Nah, tadi pada soal nomor 3 sudah dijelaskan. Nilai A itu yang di depan X kuadrat. Ini sebagai nilai A-nya. Lalu nilai B yang di depan X saja. Sedangkan nilai C yang di belakang sini. 3 kurang Y itulah sebagai nilai C-nya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Sama dengan min B-nya berapa? Yaitu 5. Plus minus akar dari... Perhatikan, B-nya 5, maka sini 5 kuadrat dikurang 4. A-nya 2, nilai C-nya berapa? 3 kurang Y. Per di bawahnya 2, A-nya berapa? Yaitu 2. Oke, lanjut. Sama dengan min 5 plus minus akar dari 5 kuadrat hasilnya 25. Lalu perhatikan, negatif 4 kali 2 hasilnya negatif 8. Lalu negatif 8 dikali 3. Hasilnya negatif 24. Lanjut lagi. Negatif 4 kali 2 hasilnya negatif 8. Negatif 8 dikali negatif Y hasilnya positif 8Y. Oke. Per di bawahnya 2 kali 2 hasilnya 4. Lanjut sama dengan negatif 5 plus minus akar dari 8Y. Oke. Lalu 25 dikurang 24 hasilnya positif 1. Per di bawahnya 4. Nah,
Perhatikan, karena di dalam tanda akar ini tidak ada yang bisa disederhanakan lagi, maka jawabannya cukup sampai di sini. Perhatikan. F inverse X-nya sama dengan min 5. Oke, plus minus akar dari ganti parabel Y dengan parabel X. 8X ditambah 1 per di bawahnya itu A, 4. Dan ini dia jawabannya. Oke, perhatikan di sini. Nah, pada video sebelumnya ada yang protes dengan jawaban kita ini. Di mana katanya, kalau dengan menggunakan cara melengkapi kodak sempurna, itu dia memperoleh jawabannya yaitu F aksen X sama dengan min 5 per 4 plus minus akar dari. Perhatikan, 1 per 2X ditambah 1 per 16. Nah, ini katanya kalau menggunakan cara melengkapi kodak sempurna, jawabannya seperti ini. Sedangkan kalau dengan teorema ABC, jawaban kita seperti ini. Nah, sebenarnya jawabannya ini sebenarnya sama. Oke, kalau dia esai, perhatikan kalau soalnya esai, menggunakan jawaban ini boleh, menggunakan jawaban ini juga boleh. Sedangkan kalau dia pilihan ganda, tinggal kita sesuaikan saja jawabannya. Perhatikan di sini penjelasan kami. Jawaban ini sama. Sekarang perhatikan kita rubah bentuknya. Min 5 per 4. Perhatikan. Plus minus akar dari. Oke, perhatikan bentuk 1 per 2X ditambah 1 per 16. Sekarang kita tarik 1 per 16-nya keluar. Yang di dalam kurung perhatikan. 1 per 16 dikali berapa biar hasilnya 1 per 2X? Tentunya dikali dengan 8X. Ya kan? 1 per 16 dikali 8X itu hasilnya 1 per 2X. Lalu ditambah. 1 per 16 dikali berapa biar hasilnya 1 per 16? Tentunya dikali 1. Lanjut sama dengan min 5 per 4 plus minus akar 1 per 16 itu kan hasilnya 1 per 4. Lalu akar dari 8X ditambah 1. Oke, lanjut. Perhatikan. Karena di sini penyebutnya sama-sama seperempat, oke, maka boleh kita tulis min 5 ditambah 1 akar dari 8X tambah 1 per di bawahnya 4. Angka 1 boleh tidak ditulis. Nah, sekarang perhatikan. Apakah jawaban sama atau beda? Ini menggunakan melengkapi kodak sempurna tadi. Sedangkan jawaban kita ini. Nah, ternyata bentuknya sama. Oke, sekali lagi perhatikan. Kalau soalnya esai, jawaban boleh ini, boleh juga dalam bentuk ini. Kalau dia pilihan ganda, tinggal kita sesuaikan saja bentuk jawabannya. Oke. Nah, selanjutnya, biar benar-benar paham dengan materi yang sudah kami jelaskan tadi, sekarang silakan kerjakan latihan soal berikut ini. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.